Sekolah adalah tempat yang ramai, tapi tidak untuk Moon. Suara sepatu yang berderap di lorong, tawa lepas anak-anak, pintu kelas yang dibuka dengan kasar. Semuanya terasa seperti tembok besar yang tak bisa ditembus. Setiap langkah, Moon terasa berat. Bukan karena tasnya, tapi karena tatapan. Moon anak laki-laki berusia 15 tahun, dengan tubuh kurus dan wajah pucat. Rambutnya hitam, acak-acakan, sering menutupi matanya yang selalu tampak letih dan sayu. Moon menderita trichotillomania, sebuah sindrom langka yang membuat tubuhnya mengeluarkan bau amis seperti ikan busuk. Bukan karena ia kotor, tapi karena tubuhnya memang begitu. Setiap hari, ia membawa beban itu ke sekolah. Beban yang tak terlihat, tapi terasa seperti batu besar di punggungnya. Dia lagi. Bisik seorang anak perempuan ke temannya. Astaga, baunya makin parah ya. Kayak ikan busuk yang bau banget. Timpal seorang anak laki-laki yang duduk dekat pintu. Moon hanya diam. Ia hanya menunduk dan berjalan menuju bangkunya di pojok belakang kelas. Wajahnya tidak menunjukkan reaksi. Ia sudah terlalu terbiasa. Suaranya tidak pernah terdengar. Bahkan saat guru memanggilnya pun, suaranya nyaris seperti bisikan. Moon, jawab pertanyaan saya. Bentak Bulira, guru bahasa Indonesia, seorang wanita yang selalu berdandan rapi tapi punya lidah tajam dan sedikit empati. Moon berdiri perlahan. Saya tidak tahu, Bu. Kenapa kamu nggak belajar? Jangan malas. Nanti semua kerja kelompok kacau. Karena kamu. Kelas diam. Tapi bukan karena membela Moon. Mereka hanya menonton. Diam-diam senang. Bukan mereka yang disalahkan. Dan ketika bel istirahat berbunyi, semua anak serempak bangkit dan berhamburan keluar kelas. Kecuali Moon. Dia duduk sendiri, menyandarkan kepala di meja, dan ia lapar. Sudah 2 hari ini, tidak ada uang jajan. Ayahnya berkata, Ngapain kamu jajan? Sekolah aja udah cukup. Pulang langsung kerja. pintu kelas sedikit terbuka. Moon mengira angin. Tapi tidak, itu Akinda, atau biasa dipanggil Akin, adalah ketua kelas mereka. Wajahnya lembut, rambutnya berwarna coklat keemasan, dan matanya tajam tapi tidak menyakitkan. Dia tidak pernah ikut tertawa saat orang lain mengolok-olok Moon. Dia juga tak pernah terlihat membela secara terang-terangan. Tapi Moon tahu, Akin melihatnya sebagai manusia. Akin berjalan pelan, menengok ke kanan dan kiri, seperti ingin memastikan tidak ada yang melihat. Ia lalu berjalan mendekati Moon dan meletakkan sesuatu di atas mejanya. Sepotong roti isi dan coklat kecil. Ini, aku tadi beli 2. Yang satu buat kamu. Katanya singkat tanpa menatap langsung. Moon menoleh dengan mata membesar, lalu menandok. Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Makasih, Akin. Akin hanya mengangguk kecil, lalu segera pergi tanpa berkata lagi. Tapi bagi Moon, itu lebih dari cukup. Itu berarti masih ada seseorang yang melihatnya sebagai manusia. Salah satunya Akin. Sepulang sekolah, rumah itu bukan tempat pulang. Rumah itu tempat bertahan. Ayah Moon, seorang pria paruh baya bertubuh besar, dengan suara seperti gelegar petir. Ia adalah buruh kasar yang memiliki amarah yang sangat besar, karena masa lalunya yang kurang beruntung. Kini, ia melampiaskan semua kekecewaan hidup pada anak lelakinya. Moon menuruni tangga bis dengan langkah lambat. Kepalanya pusing karena belum makan. Tapi baru masuk halaman rumah, suara keras itu sudah menyambutnya. Dari mana aja kamu, ha? Udah sore begini baru pulang. Ayahnya berdiri di depan pintu dengan mata merah dan botol kosong di tangan. Moon mencoba menjawab, tapi tangannya langsung ditarik kasar. Kerja dulu sana. Ember masih kotor, piring belum dicuci. Dasar pemalas. Sekolah nggak ada gunanya kalau cuma nyusahin. Tamparan keras mendarat di pipinya. Moon hanya bisa menahan napas. Dari balik dapur, seorang wanita kecil berlari ke arahnya. Ia adalah Sarah, ibunya Moon. Namanya sudah lama tidak dipanggil dengan lembut oleh siapapun. Ia wanita lembut, kurus dengan rambut panjang hitam, dan matanya teduh selalu sembab karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Sudah, cukup. Jangan begitu ke anakmu. Jarednya, ayah menoleh, menatapnya dingin. Kamu juga diam aja perempuan. Jangan ikut campur. Moon akhirnya hanya bisa pasrah. Tangannya gemetar saat memegang ember.
Air di wastafel terasa lebih dingin dari biasanya, seperti dunia menolak kehangatan untuknya. Malam harinya, Moon terbaring di lantai kamarnya. Matanya menatap langit-langit yang penuh retakan. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka pelan. Sarah atau Ibu Moon masuk, membawa handuk hangat dan piring yang berisi makanan. Sayang, tadi ibu udah bawain makan, tapi ayahmu buang semua ke lantai. Ini ibu bawakan yang baru, tapi lauknya tidak ada, nak. Nggak apa-apa, Pu. Maaf ya, ibu nggak bisa melindungi kamu. Ia duduk di sampingnya, membelai rambut hitamnya yang kusut. Air matanya jatuh. Ia menangis lirih. Kuat. Ya nak, kamu kuat kan? Nanti Tuhan pasti bukakan jalan. Moon tidak menjawab. Tapi dari cara ia menggenggam tangan ibunya tahu anak itu masih ingin hidup. Meski hanya sedikit. Malam itu, hujan turun pelan-pelan di luar jendela. Bukan hujan deras yang menghantam, tapi rintik-rintik kecil yang terdengar seperti suara napas bumi yang lelah. Di dalam kamarnya yang sempit dan gelap, Moon berbaring di lantai tanpa kasur. Selimutnya hanya selembar kain tipis dengan lubang kecil di sudutnya. Ia menatap langit-langit yang penuh retakan, tapi pikirannya tak lagi di sana. Ia memikirkan hidupnya sekolah yang menolak kehadirannya. Ayah yang memperlakukan dirinya seperti beban, dunia yang selalu terasa dingin meski matahari bersinar. Lalu ia menarik napas pelan, dalam. Moon tahu harapan dalam hidupnya sudah sangat tipis, tapi ia tidak ingin mati. Tidak karena takut, tapi karena masih ada satu tempat di mana ia bisa bernapas bebas dalam mimpinya. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya hampir seperti bisikan kepada Tuhan. Tapi kalau aku tidur, aku bisa mimpi. Aku bisa jadi siapa aja, pergi kemana aja. Dan di sana nggak ada bau, nggak ada tatapan jijik, nggak ada tamparan, nggak ada rasa lapar. Di sana aku bebas. Tidur adalah satu-satunya pintu keluar yang tersisa. Moon bukan melarikan diri dari hidup. Ia hanya ingin menemukan tempat yang bisa menerima dirinya, meski itu hanya di balik kelopak matanya yang terpejam. Dan malam itu, seperti biasa, ia menutup mata dengan satu harapan kecil. Tolong, biarkan aku mimpi lagi malam ini. Jangan bangunin aku terlalu cepat.